Halo guys, di video kali ini kita masih bahas tentang MRI sobat ya. Dan di sini kitanya lebih berfokus ya sobat ya terhadap yang ini aja kali ya sobat ya. Dan ini jujur saya sendiri pun juga penasaran dengan apa yang ada di dalam otak seseorang ketika sedang mengalami epilepsi sobat ya, epileptic seizure. Nah, apa korelasinya? Korelasi antara klinikal dan function daripada MRI yang ditemukan pada kondisi epilepsi ya sobat ya. Oke guys, dan kita bisa intip-intip dulu jurnalnya di sini di mbak-mbak Sayhab ya sobat ya. Oke guys, kita akan open aja jurnalnya. Oke, ini adalah jurnalnya ya sobat ya. Oke, dan ini adalah jurnal yang menerangkan tentang neuroimaging. Neuroimaging study are essential in patient with epilepsy. Kita bisa melihat apa pencitraan 3 dimensi daripada otak seseorang ketika sedang mengalami epilepsi sobat ya. Dan keduanya untuk diagnosa dan sebagai manajemen bedah ya. Dan di sini fokus daripada artikel ini terhadap adult, pasien dewasa, dan review the update clinical criteria published by International League Agent terhadap epilepsi for definition of seizure, epileptic, dan status epilepticus sobat ya. Jadi dia cuman ngasih tahu di sini kepada kita bagaimana pencitraan neuroimaging ya sobat ya. Tentunya dia pakai MRI sobat ya, magnetic resonance imaging sobat ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita coba lihat aja gambarnya ke bawah. Oke. Sepertinya dia nggak tipu-tipu sobat ya, dia langsung kasih gambarnya ya sobat ya. Dan oke guys, mungkin kalau ada yang bertanya ini kenapa nggak dihilangin aja bang gitu ya, karena ini nggak bisa saya ini ya sobat ya, nggak bisa saya buat hilangkan mbaknya ya sobat ya, karena kalau nggak ada mbaknya kita nggak bisa baca jurnalnya ya sobat ya. Oke guys, kita back to the topic. Dan di sini Pfizer One, kalau yang ini Pfizer One Cheng associated with status epilepticus. Nah, yang ini kondisi status epilepticus pasien with history and all ischemic lesion. Artinya dia mempunyai dia mempunyai riwayat terhadap stroke ischemic di sini sobat ya. Kalau yang ini in the right temporal ini pada bagian kanan, the region 2 clinical present status epilepticus. Nah, ini dia terangkan yang A sobat ya. Kalau yang A itu axial flare in which the all ischemic lesion can be seen. Oke. Katanya di sini bisa dilihat. Oke, dia kasih panah ya sobat ya. Dia kasih panah sini sobat ya. Kita akan zoom aja ya sobat ya. Oke, ini ada lesi bekas daripada iskemiknya, katanya begitu. Kalau yang B itu ada axial flare and image of hippocampus in the which change in flare signal can be seen in hippocampus and right amygdala. Nah, ini katanya begini. Ada semacam patoanatomi lah gitu katanya sobat ya di pasien ini sobat ya. Oke guys, mungkin di yang C dia kasih tahu apa gitu ya. Yang C itu relatif cerebral volume atau CBV map of 10 by CT perfusion. Nah, bisa dilihat dia kasih bintang di sini sobat ya. Oke, dia kasih bintang di sini. Bagi kamu yang lebih paham daripada saya untuk menjelaskan hal seperti ini, saya harapkan bantuan kamu untuk menambahkan sesuatu di kolom komentar ya sobat ya. Ditunggu sekali itu partisipasi daripada kamu semua ya sobat ya.
Dan ini adalah Fajer 2. Nah, ini adalah gambar kedua sobat ya. Ini adalah evolusi of structure change associated with status epilepticus. Nah, ini gambaran yang ada pada otak seseorang tadi dengan status epilepticus. Oke guys, mungkin ada yang bertanya-tanya juga apa itu status epilepticus ya guys ya. Status epilepticus adalah, oke guys, untung kita dapatkan di bagian pertama ya sobat ya. Oke, referensinya juga Halo Dokter, keren. Ini mantap referensinya. Status epilepticus adalah suatu keadaan kejang yang berlangsung lama dan bisa menyebabkan penderitanya mengalami penurunan kesadaran. Dan kondisi ini tergolong gawat dan perlu penanganan medis darurat karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian otak dan fatal. Dan tentu saja kalau sudah begitu, itu sudah pasti itu pasiennya mengalami yang namanya epileptic seizure sobat ya. Oke, seizure epilepsi dan status epilepticus. Artinya kalau di Indonesia itu namanya penyakit ayan ya sobat ya. Jadi inilah yang terjadi pada bagian otaknya ya sobat ya. Kalau kita lihat secara alat MRI atau magnetic resonance imaging. Oke guys, langsung aja kita lanjut lagi. Pasien presenting status epilepticus atau SE, disingkat dengan SE aja di sini, for the first time, pada waktu yang pertama, with no prevention history of epilepsy. Artinya di sini dia tidak memiliki riwayat epilepsi. Oke guys, seperti ini bentuknya. Oke, ini yang mana di sini? Pasien tidak memiliki riwayat epilepsi. Oke guys, next saja. Image A sampai 4. Nah, A1, oke, A1 sampai A4 itu corresponds to the initial study, dan image B1 sampai dan D2 itu menunjukkan month following status epilepticus recovery, and image C1 dan C2 show longitudinal study after 1 years. Oke guys, mungkin bisa dilihat aja di sini. Ini yang nggak ada riwayat apa-apa sobat ya. Dan ini oke, yang B1 itu 1 bulan ya sobat ya. Kalau kita zoom ya sobat ya, kalau kita zoom kita akan mendapatkan suatu, oke guys, sepertinya ada yang berbeda di sini ya sobat ya. Jika kamu temukan sesuatu yang berbeda, jangan ragu untuk tunjukkan di kolom komentar ya sobat ya. Oke guys, kalian di sini, oke, ini agak lebih bagaimana gitu ya, ini susunannya agak lebih teratur. Kalau yang ini dia lebih ada lesi dan segala macam ya di sini. Oke, ini batang otaknya di sini guys. Oke, dan ini ada panah ya sobat ya. Ini biasanya menunjukkan adanya lesi dan segala macamnya. Oke, lesi itu apa ya sobat ya? Oke, lesi adalah ya sobat ya. Lesi adalah, karena saya dari tadi itu nyebut lesi terus gitu ya. Lesi adalah istilah kedokteran yang menunjukkan adanya keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh. Nah, oke guys, itu dia artinya sobat ya. Ada jaringan yang abnormal pada bagian tubuh. Nah, ini juga C2, dan yang terparah itu sudah waktu setahun nih sobat ya artinya. Bisa dilihat di sini. Oke guys, mungkin saya tidak bisa berkomentar lebih banyak lagi di sini. Oke, ini sudah putih semua ya sobat ya. Penuh semuanya, putih semua ini. Oke, mungkin ada aja gambar yang lebih mantap lagi kalau di bagian bawah sobat ya. Oke, ini ada bagian di Fajer 3.
lebih jelas, right hand patient with left mesial temporal lobe epilepsy. Oke, ini A, B, C. Bisa dilihat ini yang temporal lobe, A, B, and C. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dan ini juga ada kata siscom di sini. Siscom adalah singkatan daripada ini, dan pasien with Oke. Dan di sini juga, wow, ternyata begini ya. Wow. Oke guys, sepertinya agak ngeri ya saya untuk melanjutkan bahasan jurnal yang seperti ini ya sobat ya. Agak gimana gitu ya. Oke guys, mungkin kita next saja ke video yang lain dulu ya sobat ya. Kalau kamu suka videonya yang seperti ini, yang agak-agak horor, agak menantang kayak gini sobat ya, kamu bisa bantu di kolom komentar ya sobat ya, atau like aja videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.